Halo semua, kembali lagi di kelas Bang Eza. Kali ini kita bakal bahas soal TWK, judulnya implementasi UUD. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang masih belum subscribe dulu channel kelas Bang Eza. Jangan lupa like dan share videonya agar kalian dan teman-teman kalian bisa lolos CPNS One Shot. Amin. Oke, kita lihat soal nomor 1. Dina adalah PNS di Dinas Kebudayaan Kota Surabaya. Ia sering mendapat tugas ke daerah terpencil. Oke, tugas ke daerah terpencil untuk mendokumentasikan tarian tradisional yang hampir punah. Meski jaraknya jauh dan fasilitas minim, Dina selalu menyelesaikan tugasnya dengan antusias. Menurut konsep nasionalisme, perilaku Dina yang paling mencerminkan adalah untuk nomor 1 ini trik gampangnya gini nih. Kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Mendokumentasikan tarian yang hampir punah. Ini mana ya? Mendokumentasikan tarian tradisional yang hampir punah. Itu kata kunci pertama. Terus kalian juga harus fokus pada di sini kan pelestarian budaya ya. Ada fokus pada pelestarian budaya. Terus Dina juga bukan sedang berperang mempertahankan wilayah dan bukan pula sedang membangun hubungan sosial di sini ya. Jadi ia sedang menggunakan keilmuan dan pendidikannya, yaitu dari Dinas Kebudayaan plus keilmuannya dengan cara dokumentasi untuk menyelamatkan warisan bangsa. Jadi kalau kita tarik nih benang merahnya, ini soal tentang ciri nasionalisme yang mengandalkan kekuatan otak atau pendidikan ya. Oke. Kita cek opsinya satu-satu. Yang A, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Ini sebenarnya tujuan nasionalisme ya, yang opsi A ini, dan bukan cirinya ya. Jadi wacana Dina fokus pada tindakan pelestarian yang memerlukan keahlian, bukan sekedar cinta abstrak. Jadi ya bedanya tipis tisu kali ya. Kecil banget bedanya. Jadi cinta tanah air itu sebenarnya perasaan, sedangkan Dina menunjukkan aksi. Aksinya berupa berbasis ilmu pengetahuan. Dengan cara dia mendokumentasikan tarian tradisional yang hampir punah. Itu dia aksinya. Jadi yang A ini masih kurang tepat. Yang B, menjamin kemauan mempertahankan masyarakat nasional. Ini juga tujuan nasionalisme sih opsi B ini, dan lebih condong ke aspek pertahanan fisik atau wilayah. Dina kan sedang mendokumentasi tarian ya, bukan mempertahankan desa dari penjajah. Ini jebakan lagi nih, jebakan yang hampir-hampir mirip ya dengan opsi yang benar gitu ya. Soalnya kan ini sama-sama positif ya, dan sama-sama opsinya mulia, kurang tepat. Yang C, mengandalkan kekuatan otak dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini baru yang benar ya. Ada bekerja di Dinas Kebudayaan. Terus ada aksinya, yaitu dokumentasi tarian. Dan ini juga pekerjaan yang memerlukan keilmuan ya. Ada keilmuan, riset, dan juga pendidikan pekerjaannya ini. Dan ini juga pas banget termasuk ke ciri-ciri kelima nasionalisme. Jadi logikanya adalah tanpa kekuatan otak ya, tarian hampir punah, nggak bakal terselamatkan. Oke? Maksud kekuatan otak itu kayak ya udah dokumentasi. Gimana sih cara kita ngakalinnya? Kita berpikir untuk melestarikannya gitu. Makanya logika di soal ini itu adalah tanpa kekuatan otak, tarian mungkin hampir punah, nggak bakal terselamatkan gitu. Kita cap dulu nomor 5 yang C. Yang D, menghilangkan ekstremisme dari tuntutan berlebihan warga negara. Ini tujuan nasionalisme yang berkaitan dengan menjaga keseimbangan supaya warga nggak fanatik berlebihan. Di wacana kan nggak ada konflik ekstremisme sama sekali, ya nggak? Jebakan dari tujuan nasionalisme yang lain nih opsinya. Masih kurang tepat. Yang E, menciptakan hubungan rukun dan harmonis antar sesama warga. Opsi E ini tujuan nasionalisme soal persaudaraan antar warga ya.
Sedangkan Dina itu kan kerja sendiri di dinas, bukan memediasi konflik antar kelompok masyarakat. Opsinya mulia, tapi konteksnya beda ya yang E ini. Jadi makanya kurang tepat. Jadi nomor 1 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Rudi adalah kepala desa di wilayah perbatasan Kalimantan. Ia menyadari banyak pemuda desanya yang lebih bangga menggunakan produk impor daripada hasil kerajinan lokal. Untuk mengubah mindset tersebut, Rudi mengajak pemuda membuat marketplace digital khusus dalam negeri. Sikap Rudi ini sesuai dengan ciri nasionalisme yang mana? Oke, kita tanda dulu nih beberapa kata kuncinya. Kata kuncinya ada Rudi mengajak pemuda membuat marketplace digital khusus produk dalam negeri. Terus mengubah mindset. Terus dilemanya adalah di sini. Ia menyadari banyak pemuda desanya lebih bangga menggunakan produk impor daripada hasil kerajinan lokal. Oke. Di sini kan ada beberapa kata kuncinya nih yang udah ditandain. Jadi solusi Rudi ini kan apa ya? Nggak cuma ceramah doang, nggak cuma nasihat doang, nggak cuma omdo lah ya, ngomong doang ya. Jadi dia membuat wadah ya, platform digital untuk menampung aksi nasionalisme ekonomi. Jadi kalau kita tarik nih benang merahnya. Jadi kan ditanya adalah soal ciri nasionalisme yang berkaitan dengan organisasi modern. Karena kan ciri-ciri nasionalisme itu banyak. Salah satu dari semuanya ada 5, ada banyak ciri nasionalismenya. Jadi di opsi A, B, C, D, E ini adalah beberapa dari sekian banyaknya ciri-ciri nasionalisme. Itu dia ya. Jadi kita mau mencari tahu nih ciri-ciri nasionalisme yang berhubungan dengan konteks Rudi ini apa ya? Dari opsi A, B, C, D, E gitu ya. Yang A, sudah ada persatuan dan kesatuan. Opsi A ini kan salah satu dari ciri-ciri nasionalisme dari sekian banyaknya. Tapi kan ciri-ciri yang di opsi A ini kan berkaitan dengan kondisi bangsa yang sudah bersatu. Tapi kan di soal, di wacana, Rudi justru sedang membangun kesadaran baru, bukan memanfaatkan kesatuan yang sudah ada. Jadi ini kayak jebakan lah ya, jebakan tipis karena sama-sama soal kondisi bangsa. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, sifat perjuangan bersifat nasional. Oke, kalau ciri-ciri yang B ini, ciri-ciri nasionalisme yang opsi B, itu lebih ke semangat melawan penjajah atau musuh. Rudi kan sedang memajukan ekonomi, bukan berperang melawan penjajah. Opsinya mulia, tapi konteks perjuangannya beda. Jadi yang B ini lebih ke arah perjuangan nasional ya, kurang tepat. Yang C tujuannya untuk mencapai kemerdekaan yang kekuasaannya ditangani rakyat. Yang C ini tujuan kemerdekaan plus kekuasaan rakyat. Ini ciri-ciri nasionalisme yang berkaitan dengan tujuan akhir berdirinya negara merdeka. Indonesia kan sudah merdeka, jadi konteks Rudi kan bukan soal kemerdekaan lagi. Jadi opsi C ini ciri-ciri nasionalisme yang lebih ke arah historis ya, kurang tepat. Yang D sudah ada organisasi modern dan bersifat nasional. Nah ini benar nih. Marketplace digital itu kan organisasi modern berbasis teknologi, dibuat untuk tujuan nasional, yaitu memajukan produk lokal. Pas banget sama ciri-ciri nasionalisme. Logikanya kan nasionalisme itu butuh wadah, bukan cuma semangat di hati. Kita keep dulu. Yang E mengandalkan kekuatan otak, di mana pendidikan sangat berperan. Ini yang E ini ciri-ciri nasionalisme yang lebih ke arah pendidikan formal atau keilmuan. Rudi memang pinter, tapi fokus wacana adalah pembuatan platform atau organisasi, bukan penyelenggaraan pendidikan atau riset. Jadi ini jebakan ya, opsi E ini kurang tepat. Jadi soal nomor 2 ini sebenarnya kan kita ditanya, dari sekian banyaknya ciri-ciri nasionalisme, mana sih yang paling mirip atau berkaitan dengan kasus Rudi ini? Jadi dapatlah opsi nomor 2 ini, yaitu yang D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah komunitas pemuda di Jakarta mengadakan festival budaya yang menghadirkan tari saman dari Aceh, reog Ponorogo, tari kecak Bali dalam satu panggung. Acara ini diikuti ribuan penonton dari berbagai suku dan agama. Menurut tujuan nasionalisme, kegiatan tersebut paling tepat mencerminkan
Nomor 3 ini sebenarnya kan ada kata kunci yaitu tari dari berbagai daerah dalam satu panggung, terus penonton dari berbagai suku dan agama. Intinya bukan soal pertahanan wilayah, bukan soal cinta tanah air yang abstrak, tapi soal kerukunan antar kelompok yang berbeda. Kenapa? Karena di sini kata kunci yang sebenarnya. Nah, itu dia, diikuti ribuan penonton dari berbagai suku dan agama. Oke, kalau kita tarik benang merahnya, ini soal tujuan nasionalisme yang keempat. Oke, kita cek opsinya satu-satu. Yang A, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional. Ini tujuan nasionalisme yang berkaitan dengan pertahanan dari musuh luar. Festival budaya bukan benteng pertahanan fisik. Jebakan dari tujuan yang lebih ke arah militer atau pertahanan ya. Jadi opsi A ini kurang tepat. Kalau yang B, menghilangkan ekstremisme dari tuntutan berlebihan warga negara. Berarti kan di sini B itu menghilangkan ekstremisme. Kalau kita lihat opsi B ini kan tujuan nasionalisme yang berkaitan dengan menjaga keseimbangan supaya warga nggak fanatik. Di wacana nggak ada indikasi ekstremisme. Justru semuanya positif dari awal. Ini jebakan dari tujuan yang berkaitan dengan konflik. Kurang tepat. Yang C, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kalau yang C ini tujuan nasionalisme yang lebih ke perasaan individu terhadap tanah airnya. Festival ini lebih ke interaksi warga, bersosial, bukan perasaan pribadi terhadap tanah air. Jadi bagus, positif banget nih opsi C. Tapi ini jebakan, hati-hati, jangan terjebak teman-teman. Cek lagi apa wacana di soal, oke? Kita bahas opsi D. Opsi D, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, mempererat persaudaraan. Ini bagus, ini yang benar. Karena kan di sini ada kata-kata menciptakan hubungan rukun. Berarti kan berbagai suku dan agama itu dalam satu panggung. Berarti itu sama kayak rukun dan harmonis. Dan ini tujuan dari nasionalisme yang secara eksplisit. Logikanya gini, nasionalisme itu kan gak cuma soal cinta sendiri, tapi juga soal bisa rukun sama yang berbeda-beda. Gitu ya. Kita keep dulu. Yang E, mengandalkan kekuatan otak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengandalkan kekuatan otak, dan ini ciri-ciri nasionalisme ya, bukan tujuan nasionalisme. Dari situ aja udah beda, udah pasti salah. Wacana juga nggak menyoroti kan aspek pendidikan atau keilmuan di acaranya, tapi lebih menyoroti partisipasi dan kebersamaan. Ini jebakan dari ranah ciri yang beda sama tujuan. Kurang tepat. Nomor 3 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Siti adalah guru SD di pedalaman Papua. Ia menyadari anak-anak di desanya lebih fasih berbahasa daerah, namun cenderung malu menggunakan bahasa Indonesia. Siti kemudian membuat program 2 bahasa bangga yang mengajarkan anak-anak untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah tanpa meninggalkan bahasa daerah. Oke. Program Siti paling berkaitan dengan nomor 4 ini kan kata kuncinya adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan juga ada kata kunci bahasa pengantar di sekolah. Ini soal yang super spesifik soal bahasa. Kalau kita tarik benang merahnya, berarti kan langsung ke isi Sumpah Pemuda yang ketiga ya. Jadi kita nggak perlu pikir panjang. Begitu ada bahasa Indonesia, berarti ikrar ketiga dari Sumpah Pemuda. Oke, kita cek opsinya satu-satu. Yang A, ciri nasionalisme, sudah ada persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ciri nasionalisme yang opsi A ini ya, bukan isi Sumpah Pemuda ya. Memang bahasa Indonesia bisa mempersatukan, tapi wacana nggak bicara soal kondisi bangsa sudah bersatu atau belum. Jadi kurang tepat. Kalau yang B katanya berkaitan oleh ciri nasionalisme, yaitu sifat perjuangan bersifat nasional. Opsi B ini kan lebih ke arah ciri yang melawan penjajah ya.
Sedangkan Siti kan mengajar di sekolah, bukan berjuang melawan musuh. Opsinya mulia, tapi konteksnya beda, kurang tepat. Yang C, isi Sumpah Pemuda katanya. Berkaitan dengan isi Sumpah Pemuda yaitu tanah air Indonesia. Ini ikrar pertama soal tanah air. Wacana kan nggak bicara soal wilayah atau geografis sama sekali, tapi bicara soal bahasa. Jadi ini kurang tepat ya. Yang D katanya berkorelasi dengan isi Sumpah Pemuda terkait bangsa Indonesia. Ini ikrar kedua ya, isi Sumpah Pemuda yang kedua soal bangsa. Memang festival melibatkan banyak suku, tapi fokus Siti adalah bahasa, bukan identitas bangsa secara umum. Jadi kurang tepat. Yang E katanya berkaitan dengan isi Sumpah Pemuda yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini yang tepat. Program 2 bahasa bangga dengan fokus bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar berarti kan itu berkorelasi dengan Sumpah Pemuda ikrar yang ketiga ya. Logikanya kan bahasa Indonesia itu adalah salah satu dari 3 ikrar dan Siti secara eksplisit mempromosikannya. Ini jawaban yang bagus. Jadi nomor 4 adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Ahmad adalah ASN di Kementerian Luar Negeri. Saat bertugas di konferensi internasional, seorang delegasi asing mengejek bahwa Indonesia hanya negara berkembang yang tidak punya budaya unik. Ahmad dengan tenang namun tegas memperlihatkan video dokumentasi warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO dan menjelaskan kekayaan keberagaman bangsanya. Sikap Ahmad ini paling mencerminkan. Kata kuncinya ada delegasi asing yang mengejek, terus ada kata kunci mempertahankan kekayaan budaya Indonesia ya. Dengan cara dia memperlihatkan video dokumentasi gitu dan dijelasin juga tuh pemaparannya. Berarti kan Ahmad sedang berada dalam situasi konfrontasi ya dengan pihak luar yang merendahkan bangsanya. Jadi ia membela dengan elegan ya, dengan argumen dan bukti dari video UNESCO ya. Kan elegan tuh, langsung ngasih bukti nih videonya bos, kayak gitu. Kalau kita tarik nih benang merahnya, ini soal tujuan nasionalisme yang pertama ya, yaitu mempertahankan masyarakat nasional dari musuh luar. Itu adalah tujuan nasionalisme yang pertama ya. Oke, kita bedah opsinya. Yang A, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Menumbuhkan cinta tanah air ini tujuan ya, tujuan nasionalisme yang lebih ke perasaan internal individu. Ahmad tuh udah punya rasa cinta, buktinya dia membela. Tapi yang ditanyakan adalah aksi membela dalam situasi konfrontasi. Yang ditanya itu kan ketika si delegasi asing itu ngejek Indonesia. Apa sikap Ahmad? Itu kan yang ditanyakan kan. Ini sebenarnya jebakan tipis ya. Karena kan cinta tanah air itu motivasi, bukan aksi pertahanan ya. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional. Ini dia, menjamin kemauan mempertahankan. Ahmad menghadapi penghinaan dari luar, yaitu si delegasi asing, dan membela dengan bukti kuat ya. Dan ini termasuk mempertahankan masyarakat nasional dari serangan reputasi. Logikanya kan musuh nggak selalu tentara, bisa berupa penghinaan yang merendahkan martabat bangsa. Kita keep dulu yang B. Yang C, menghilangkan ekstremisme dari tuntutan berlebihan warga negara. Menghilangkan ekstremisme, ini tujuan nasionalisme soal keseimbangan internal warga. Situasinya adalah konflik dengan pihak luar, bukan fanatisme berlebihan di dalam negeri. Ini jebakan dari tujuan yang berkaitan dengan stabilitas internal. Makanya yang C ini masih kurang tepat. Yang D, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis antar sesama warga. Ini juga salah kamar. Menciptakan hubungan rukun. Ini tujuan nasionalisme soal kerukunan antar warga. Ahmad sedang berhadapan dengan orang asing, bukan mediasi konflik antar warga Indonesia. Ini kurang tepat juga.
Yang E mengandalkan kekuatan otak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga sama. Ini ciri nasionalisme, bukan tujuan. Memang Ahmadnya pinter, tapi yang ditanyakan adalah aksi membela bangsa dalam situasi konfrontasi, bukan aspek keilmuan atau pendidikannya. Ini jebakan dari ciri-ciri yang berbeda. Kurang tepat juga. Maka dari itu jawaban nomor 5 adalah yang B.